Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas 12-1 dari kelompok 3 dengan audio visual dengan beranggotakan saya Rizky Agusman. Saya Rahayu Permata Atia. Saya Pasrah Berkat Wambanua. Saya Rahmasari. Saya Chelsea Livia Borseregar. Dan saya Adeline Santa Clara. Di sini dengan mata pelajaran Budaya Melayu Riau dan dibimbing oleh Ibu Liswawati SPSI selaku pembimbing, kami di sini akan menyelesaikan tugas wawancara mengenai kearifan lokal dalam budaya Melayu Riau. Baik, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Adeline Santa Clara dari SMA Negeri 1 Kandis. Dan teman saya Pasrah Berkat Wambanua dari SMA Negeri 1 Kandis. bisa kami tanya, Bapak dengan namanya siapa, Pak? Bapak Sahrir. Ya. Bapak izin bertanya terkait tentang alam nih, Pak. Ya. Nah, Pak, Bapak pernah tidak dulu besar di kampung yang dekat hutan atau sungai gitu? Terus gimana sih, Pak, suasananya sedikit boleh diceritakan tidak, Pak? Kalau masalah di kampung, di hutan dan di sungai, di hutan itu kalau apalagi di Riau ini, masyarakatnya dulu butuhnya hidupnya di hutan, pencariannya di hutan, ekonominya di hutan. Bahkan sungai itu adalah tempat pencarian mereka untuk mencari ikan, sehingga dalam kebutuhan mereka dia bisa mengisi kebutuhannya dengan penghasilan ikan atau penghasilan di hutan sendiri. Tapi sayangnya di Riau ini masalah hutan dan sungai sebuah habis dibabat. Hasilnya masyarakat yang suku Sake itu yang biasanya hidup di hutan dan di sungai itu, mereka mencari tempat makan yang tidak layak lagi. Maka dari itu, makanya kami berharapkan kepada pemerintah sungai dan hutan itu sebaiknya dikembalikan seperti dulu. Oke, Pak. Terus kan Bapak nih sebelumnya dia tinggalnya besar di kampung seperti itu, Pak. Ya. Adakah kegiatan masa kecil yang berkenan dan berkesan bagi Bapak yang berhubungan dengan hutan atau sungai? Misalnya seperti kayak menangkap ikan, main di sungai, segala macam seperti itu, Pak. Ya enak lah kalau kita hidup di hutan itu, semuanya bisa kita cari makanan di hutan, tumbuh-tumbuhan di hutan, dapat kita ambil buahnya tanpa membeli, cuma hasilnya diberi oleh Allah SWT sehingga kita bisa nikmati. Bahkan kalau di sungai itu bisa kita menangkap ikannya alami sehingga rasanya enak lagi cita rasanya. Tapi sekarang kita memakan ikan itu sudah dijadikan dengan semuanya dengan pelet, semuanya sudah dibesarkan oleh manusia dengan makanan-makanan yang tidak layak lagi untuk manusia. Pertanyaan selanjutnya, Pak, pesan apa yang paling sering diucapkan orang tua soal menjaga hutan? Misal ada pepatah-pepatah atau apa gitu, Pak? Oh gitu. Masalahnya kalau orang tua dulu berwasiat kepada anak-anaknya, kalian hiduplah di hutan dan mencari pencarianlah di hutan. Jangan kalian habiskan hutan itu. Hutan itu tempat seluruh binatang yang senang hidup dan hewan-hewan yang banyak hidup di beberapa itu, maka mereka suka. Tapi manusia karena tomak dan lobanya, mereka menghabiskan hutan sehingga tidak memikirkan tempat diam binatang itu. Oke, baik, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya akan lanjut dengan teman saya. Oke Pak, saya sekarang akan bertanya seputar tentang sungai. Kira-kira kalau berbicara tentang sungai, biasanya orang tua di zaman dulu mengajarkan kita tentang apa? Kalau untuk tentang sungai. Kalau dulu orang tua kita mengajari sungai itu berpelihara jangan dikotori. Kalaulah sungai itu berasalnya dari hutan, hutan itu apabila dihabiskan oleh manusia, hasilnya sungai-sungai yang ada itu menjadi kering, sehingga manusia susah untuk mencari air lagi. Makanya kami mengharapkan hutan itu jangan dibabat lagi, supaya manusia yang hidup dengan bersangkut tangan dengan hutan bisa hidup dengan air yang mudah. Baik. Terus apakah menurut Bapak kebiasaan menjaga alam masih dipraktekkan di lingkungan rumah Bapak? Ya, alhamdulillah kalau di Sumatera Barat sebagian masih dipraktikkan, sehingga masih banyak hutan larangan yang tidak pernah
diganggu oleh manusia, dan sehingga binatang yang hidup di sana merasa senang dan tidak terganggu. Kalau boleh titip pesan nih Pak untuk anak muda sekarang, apa yang ingin disampaikan soal menjaga hutan dan sungai? Makanya kalau bagi anak muda, pelajarilah bagaimana keuntungan manusia itu mempunyai hutan dan sungai. Sebetulnya hutan itu untuk penyimpanan air, kapan hari hujan di stop di hutan itu, dan kalau hari panas airnya mengalir daripada hutan-hutan yang lindung itu sehingga bisa dinikmati oleh manusia dan binatang. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, mungkin cukup sekian pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ya Pak. Terima kasih Bapak. Baik, itu saja wawancara yang dapat kami selesaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.